Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang di ibadah raya di hari Minggu GKRHI Jemaat El Shaddai. Puji dan syukur kalau hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk beribadah, untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengundang semuanya untuk kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kalau kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini boleh datang kepadamu. Kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Tuhan kalau pagi hari ini ya Bapa kami ingin bersekutu dengan-Mu. Kami ingin merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Roh Kudus pimpin dari setiap kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau memberkati para jemaat-Mu Tuhan Yesus yang saat ini juga berada di rumah masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, lawatan-Mu Tuhan Yesus. Melawat Tuhan seluruh jemaat-Mu ya Bapa yang menyaksikan juga Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap untuk beribadah di dalam nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama yang percaya kita mau katakan amin. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan kita mau angkat pujian kita yang pertama. Kita mau katakan di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kita mau angkat pujian ini kembali. Kita mau katakan di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu
kuasa kekuatan-Mu, amin. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ada terang kehidupan. Amin Bapa, benar. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati kita mau katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupan. Benar Tuhan, pernyataan kuasa kekuatan-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau katakan di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk kita bangkit berdiri. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sambil mengangkat tangan kita katakan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku.
bebas. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap kami, Kau jamah setiap kami. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Kami terima lawatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah namanya, mari masyurkan namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Terima kasih, Kau puaskan setiap kami. Haleluya, kami sembah nama-Mu, kami puji nama-Mu. Haleluya, Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang kami sembah. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Haleluya, Kau baik setiap kami Tuhan, Kau baik setiap kami. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan-Mu Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Seperti pujian ini Tuhan, kalau kami berada di dekat-Mu Tuhan Yesus, Kau memberikan kami kepuasan, Kau memberikan kami kebebasan, Kau memberikan kami kelegaan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Haleluya, terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, kami mau rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kau yang penuhi setiap kami, penuhiku. Menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Ku rasakan Kau kudus Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu.
kasih, menikmati kasih anugerah. Katakan sekali lagi, menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau kami tahu Tuhan, ketika kami di hadirat-Mu Tuhan Yesus, Kau memberikan kami Tuhan kelegaan, Kau memberikan kami Tuhan Yesus kepuasan ya Bapa. Untuk karena itu Tuhan, kami mau terus bersuka cita, kami mau terus bersorak-sorai ya Bapa. Karena Engkau juga Tuhan Yesus telah menebus kami, Kau telah menolong kami, Engkau juga telah menarik kami Tuhan Yesus di saat kami terjatuh ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat yang percaya dengan penuh sukacita sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sambil kita masih bersukacita, kita percaya kalau ada kuasa di dalam pujian. Amin. Amin. Boleh sambil salam kanan kiri Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau angkat pujian kita mau katakan Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertahta, amin, di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila apa? Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita mau katakan kembali, kita mau katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertahta, amin, di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta, di mana Bapak Ibu? Di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kita mau katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita bertahta. Kita sambil menyanyikan pujian ini ya, jangan ada yang berdiam di dalam rumah. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sambil lambaikan tanganmu. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang
yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada percaya amin bahwa setiap pujian kita itu berkuasa dan Tuhan Allah membungkam setiap yang melawannya. Amin Bapak Ibu, amin. Masih ada sukacita? Masih dong ya. Kita mau angkat pujian kita kembali. Kita mau katakan nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari serukan. Mari serukan, hey serukan, hey hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa apa Bapak Ibu? Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersatu kembali di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Kau berkati setiap kami ya Tuhan. Untuk kami juga bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus di dalam hati kami yang paling subur. Dan nantinya Tuhan kami akan bisa menerapkan Tuhan Yesus setiap firman-Mu Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah apa yang Kau mau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu, semuanya Tuhan Yesus bisa diutarakan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau katakan pujian kita mau katakan ku berdiam dekat Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi
bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kita mau katakan, ku berdiam dekat Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia korban terindah akan ku rasakan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Saya persilakan kepada hambanya. Mari saudaraku, kita satukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau begitu ajaib bagi kami. Kasih-Mu nggak berkesudahan bagi kami, dan biarkan kami juga menanggapi apa yang Kau sudah karuniakan bagi kami. Kasih karunia-Mu, anugerah dan damai sejahtera-Mu untuk kami bisa merespon lebih lagi. Mari Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, urapi kami semua yang sudah siap menerima firman-Mu, dan berfirmanlah ya Tuhan. Kami sambut firman Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku, shalom semuanya. Saya percaya saudaraku dikasih Tuhan. Saya selalu percaya bahwa kita hidup setiap kita masih bisa lihat, masih lihat segala sesuatu, masih bisa mendengarkan terlebih lagi firman Tuhan. Saudaraku harus percaya bahwa kita diberkati Tuhan, bahwa kita dikaruniai Tuhan, sehingga kita bisa manfaatin apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan mari saudaraku ya, kita sungguh-sungguh terus ada dalam hadirat Tuhan, supaya kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang terjadi keadaan-keadaan kita, saudaraku ya, terutama ya saudaraku,
benar-benar diberikan kekuatan sama Tuhan, diberikan jalan keluar, diberikan juga pengertian-pengertian, bahkan juga pengajaran-pengajaran, sehingga hidup kita tetap, saudaraku ya, maju, tetap saudaraku ya, kencang, saudaraku, kencang dalam segala keadaan. Maksud saya memang benar-benar masih berdiri tegak di hadapan Tuhan, karena hari ini saudaraku yang akan saya sampaikan saudaraku tentang kendor, saudaraku ya. Bagaimana kalau sudah kendor, saudaraku? Ya, itulah saudaraku ya. Dan di sini saudaraku sebenarnya eee, tentang keadaan kita, ya, kalau tentang kehidupan kita, apapun itu saudaraku ya, itu jarang membuat kita tuh justru semakin tegap atau semakin kuat atau semakin kencang, itu saudaraku itu jarang sekali. Justru kebanyakan bikin kendor. Melihat keadaan semua bisa kendor. Ya, bahkan posisi-posisi yang harusnya kencang saudaraku ya, harusnya kuat malahan kendor, lemah, menurun. Dan itu sebenarnya nggak boleh, saudaraku. Kenapa? Karena kita itu anak-anak Tuhan itu sebenarnya identik dengan peperangan. Jadi peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara. Sehingga anak-anak Tuhan, ya apapun yang terjadi keadaan-keadaan kita, disinilah saudaraku firman Tuhan ini yang kita harus pahami. Kenapa sebagai orang percaya, hidupnya memang bukan dengan fasilitas yang ada di dunia saja, tetapi hidup kita ini dengan fasilitas Tuhan, yaitu yang diberikan kasih karunia, diberikan kuasa, ya kan, diberikan otoritas bahkan, ya, diberikan kemenangan sebelum berperang pun sudah diberikan kemenangan. Tapi dengan syarat kita harus tahu bagaimanalah ciri-ciri orang yang berkemenangan. Orang yang berkemenangan tuh ciri-cirinya ada semangat, saudaraku. Ada semangat, kencang, tegak, tegar juga di hadapan Tuhan. Tetapi yang positif ya saudaraku ya, yang benar-benar, eee, apa namanya, ya untuk maju istilahnya sudah ada motivasinya di situ, sudah kelihatan saudaraku ya, bahwa orang ini akan maju, bahwa orang ini akan berhasil, bahwa orang ini akan berjuang terus, akan menghadapi segala sesuatu. Nah itu sebenarnya udah kelihatan ketika orang itu tidak kendor, maju terus, kencang terus, bahkan juga kuat terus. Kenapa? Karena memang saudaraku kalau bicara, kekuatan kita benar seperti itu kenyataannya ya, kendor, lemah, bahkan juga mungkin mundur, nggak kurang-kurang juga tinggalkan. Nah, tapi kita ini kan diberikan sama Tuhan kuasa yang sudah melebihi daripada apa yang ada sama kita, apa yang ada sama manusia. Sehingga kalau kita percaya, ya saudaraku nggak lihat kepada dunia ini. Tapi kita hidup benar-benar manfaatin apa sih yang membuat kita terus ada di hadapan Tuhan. Nah ini saudaraku ya, kita ambil firman Tuhannya dari Roma 12 ayatnya yang 9 sampai 21. Saudaraku, di sini jelas dikatakan ya kalau saudaraku nasihat untuk hidup dalam kasih. Banyak orang yang mengidentikan kalau kasih itu hanya berkisar hanya berbuat baik. Berkisar hanya memberi dan memberi, berkorban dan berkorban. Sebenarnya bicara kasih saudaraku, enggak terbatas. Jadi kalau udah dibilang hidup dalam kasih, itu sudah enggak ada batasnya. Kalau masih memberi, baik-baik istilahnya, itu masih sebelumnya sebenarnya belum. Contohnya, "Oh aku diberi ya kamu saya beri lagi." Atau bahkan, "Oh kamu tolong saya tolong kamu lagi." Atau saya berbuat baik, atau saya berkorban. Ya baru itu sebenarnya. Padahal kalau sudah dibilang hidup dalam kasih, hidupnya itu sebenarnya sudah nggak terbatas lagi. Sehingga apapun yang terjadi, apa namanya, tetap bertahan. Kenapa? Karena memang nggak ada batas. Nggak ada batas kekuatan, nggak ada batas masalah-masalah tuh. Pokoknya udah nggak ada masalah bisa dibilang kalau dibilang hidup dalam kasih, masalah itu lewat. Ya, kalau kita masih bermasalah terus dengan orang, mana bukti kasihnya coba? Berarti kan belum mengasihi walaupun suka memberi, tapi bermasalah terus dengan orang. Bukti kasih itu belum nyata saudaraku, karena saya diingatkan, ya, saya diingatkan untuk menyampaikan firman ini.
Bahwa kasih itu udah nggak hitung-hitungan lagi, kasih itu udah nggak terbatas, kalau bicara pengorbanan berarti udah nggak ada batas. Ya. Jadi saudaraku kita harus benar-benar memahami. Jadi kalau kasih bukan berkisar dalam kebaikan dan kebaikan aja. Ini kasih ini udah menutupi banyak dosa. Kalau dibilang menutupi banyak dosa, berarti kasih itu sudah benar-benar mengkelirkan, juga mengklinkan. Nah, jadi saudaraku sudah harus benar-benar menyelesaikan, membersihkan. Jadi sudah nggak ada titik-titiknya lagi. Makanya kalau anak Tuhan nggak boleh ada kepahitan. Kalau udah dibilang hidup dalam kasih, saudaraku, hapus dan kita itu mau berhadapan dengan siapapun, mau hidup dengan siapapun, saudaraku, disitulah saudaraku kalau dibilang nggak ada batasnya, dengan masalah keadaan kita yang seperti apapun, kita tetap baik. Jadi baiknya bukan hanya timbal balik aja, hanya memberi dan memberi, bukan. Tetapi sudah nggak ada batas lagi. Jadi bagaimana orang percaya hidup dalam kasih. Di sini bukan hanya, oh saya beri kamu ya, tandanya saya mengasihi. Itu pun nggak cukup. Kalau sudah nggak lagi merasakan ya sakit hati, nggak merasakan disakitin, nggak merasakan dirugikan, udah nggak merasakan lagi, oh saudaraku ya, berkorban, ya kalau masih ada tuntutan sana sini, masih merasa rugi sana sini, bahkan masih merasakan hal-hal yang bisa dibilang, tidak sesuai dengan keinginan saudaraku, yang dibilang hidup dalam kasih, kembali lagi saya katakan, semuanya itu titik-titiknya pun hilang, karena kasih menutupi banyak dosa. Ya, kasih itu adalah Tuhan. Sehingga ketika kasih itu ada, tentu Tuhan juga ada, kebaikan sudah pasti. Dan bagaimana caranya Tuhan menerima kita? Coba kalau di titik-titik masih, wah titiknya Marta masih segini, oh titiknya si apalagi segini-segini. Sehingga apa yang terjadi saudaraku ya, masih banyak yang belum selesai. Nah bagaimana hidup kita saudaraku? Bagaimana keimanan kita? Bagaimana apakah kita sudah hidup dalam kasih? Hidup dalam kasih, sudah nggak lihat lagi. Mau disakitin dia, mau nyakitin tiap hari, mau ngomongnya jahat tiap hari, mau apapun yang dibuatnya tiap hari. Udah nggak ada urusan lagi. Nggak dipikirin lagi. Nggak dimasukin ke hati lagi. Tetapi udah selesai semua. Yang dilihat apa? Kebaikan Tuhan. Tuhan baik sama saya. Tuhan memberi sama saya. Tuhan menolong sama saya. Tuhan berkorban buat saya. Sehingga apa yang dikerjakan orang nggak ada apa-apanya. Nah bisakah saudaraku? Bisakah saudaraku hidup dalam kasih? Kalau saudaraku hari ini masih bicara kepahitan, nggak terima, sakit hati, ya kecewa, pilih kasih dan lain sebagainya, saudaraku belum menerapkan hidup atau belum menempatkan hidup itu di dalam kasih. Sehingga masih banyak yang dituntut, masih banyak. Sehingga kalau suruh mengampuni nggak bisa. Suruh menolong, aduh pas-pasan. Ya kan? Apalagi kalau duitnya pas-pasan suruh memberi, aduh enggak. Saudaraku orang yang hidup dalam kasih sudah nggak punya batas lagi hidupnya. Punya nggak punya, bisa nggak bisa melakukan karena mengasihi. Kalau bicara habis, bicara keadaan seperti apapun itu saudaraku sebenarnya. Namanya udah kasih. Tuhan Yesus memberikan tidak sisa-sisa saudaraku. Dia memberikan sempurna. Dia memberikan habis sampai selesai. Dan apakah yang kita sudah perbuat saudaraku ya? Apa yang sudah kita lakukan buat apa yang Tuhan kehendaki, baik buat Tuhan maupun buat sesama. Apa yang kita sudah kerjakan atau apapun yang ya kita sudah lakukan, saudaraku, buat Tuhan kah, baik buat orang ya saudaraku. Saya rasa manusia ya mungkin bisa aja saudaraku mengatakan, oh manusia kan nggak sempurna Bu. Disitulah saudaraku ya. Memang kita nggak sempurna. Susah untuk sempurna, susah sekali. Tetapi dengan kasih itu bisa sempurna. Jadi gimana caranya? Saudaraku ya nggak usah negatif. Nggak usah negatif di sini, nggak usah negatif di sini. Atau nggak usah juga negatif di perkataan, nggak usah negatif di mata. Jadi losin aja udah. Maksudnya bukan berarti nggak ada filter saudaraku. Bukan berarti nggak ada, maksud saya gini, bukan berarti nggak ada rem gitu maksud saya. Saudaraku ada semua itu. Tetapi bicara kita hidup di dalam Tuhan. Memang kalau dibilang nggak terbatas saudaraku ya, hidup dalam kasih di sini. Saudaraku mau semangat atau tidak? Saudaraku mau maju atau tidak? Kalau saudaraku naik turun, ya kendor kencang saudaraku nggak akan bisa naik-naik.
Kenapa kita hidup dalam kasih? Karena kalau hidup dalam kasih saudaraku, nggak lihat lagi ke bawah. Lihat, maksud saya gini, nggak bukan apa ya saudaraku ya, bukan lihat ke belakang, tetapi lihat ke depan terus. Ya, lihat ke depan terus, nggak lihat juga kanan kiri, tapi terus lihat ke depan. Dan siapa yang di depan? Tuhan. Kebenaran, firman. Sehingga sekalipun godaannya mungkin di belakang ada, kanan kiri ada, yang dipandang baik. Yang dipandang baik. Dan itulah yang terjadi saudaraku, kalau orang bisa maju, lihat aja saudaraku ya. Orang bisa naik, bisa maju. Pasti udah tekun, juga murni hatinya. Udah tekun juga bersih hatinya. Tetapi lihat orang yang terlalu banyak menuntut, terlalu banyak protes, terlalu banyak unek-uneknya, terlalu banyak gini. Lihat kemajuannya seperti apa. Perhatikan saudaraku. Tapi lihat orang yang bekerja saja, nggak lihat kanan kiri. Orang yang mau melakukan saja, nggak lihat kemana-mana. Saudaraku perhatikan, pasti beda. Ya, makanya saudaraku kalau kita mau hidup dengan Tuhan, terus saudaraku ribut terus, berantem terus, kurang terus, kecewa terus, sakit hati terus saudaraku. Saudaraku enggak ada kemajuan. Yang ada juga lemah terus. Ya kan? Terus kita diperhadapkan lagi mungkin masih ada, ya masih adalah yang belum bertobat atau masih adalah yang belum dipulihkan, masih ada yang belum sembuh, masih ada yang belum beres. Saudaraku berharap bahwa dengan doa langsung spontan, dengan doa langsung hari ini dijawab. Ada yang dijawab saudaraku, tetapi ada yang memang belum dijawab tujuan itu apa. Yang pasti di situ proses-proses dilalui tujuannya untuk apa? Untuk membentuk kita jadi. Untuk membentuk kita sesuai, untuk membentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya kita harus tahu mana yang langsung jadi, mana juga yang masih diproses, mana yang langsung bisa diterima, mana yang masih belum kita terima. Makanya dengan hidup dalam kasih akhirnya saudaraku ya, kita nggak terlalu banyak mikir, kita nggak terlalu banyak nuntut, kita nggak terlalu banyak ya protes saudaraku, karena kita memang hidupnya sudah hidup mengasihi. Jadi kalau udah mengasihi itu kekurangannya nggak kelihatan, ya kan? Jadi yang disakitin nggak kelihatan, nggak terlalu dirasakan, kita lebih mengerti, lebih menyadari. Kenapa? Karena memang kasih itu sudah menutup. Jadi kalau saudaraku nggak belajar, nggak dipraktekin, saudaraku itu nggak selesai-selesai. Makanya banyak ya, nggak kurang-kurang, banyak sekali orang yang, oh saya keluar kecewa, saya masuk kecewa, ya jadi masuk kecewa, keluar kecewa. Akhirnya apa saudaraku ya? Keluar bawa kepahitan, masuk dalam gereja pasti juga ikut kepahitan. Nah, bawa dampak apa enggak? Oh, parah pasti. Orang kepahitan hidup di mana-mana juga nggak baik saudaraku ya. Orang pemprotes, pemberontak, mau dimanapun hidup tetap aja nggak baik. Benar saudaraku. Coba aja perhatikan. Enak nggak kita ngelihat orang-orang yang seperti itu? Ya kan? Lihat keadaan-keadaan orang yang seperti itu, pasti nggak enak. Penampilannya pun kita udah nggak enak melihatnya. Udah nggak, apa ya namanya, ya kalau ngomong selera udah nggak nafsu. Karena apa? Karena keadaannya udah kurang baik. Makanya saudaraku kita belajar di sini, gimana lah hidup dengan kasih itu karena kita hidup bersama-sama. Karena kita hidup berkumpul, berkelompok, berkeluarga. Ya, saudaraku hidup kita ini hidup berkelompok, walaupun kecil berkelompok, walaupun 2 orang berkelompok. Dan sementara kalau kita berkumpul dalam Tuhan, Tuhan hadir. Nah, kalau saudaraku nggak benar-benar sama Tuhan, nggak berkelompok maksudnya justru rugi sebenarnya. Nah, kita ini mau hidup sendiri sekalipun, katakan, "Oh ya saya di rumah sendiri kok, tidur sendiri, semua sendiri." Apakah nggak kemungkinan akan berkumpul sama orang? Saudaraku, berkumpul sama orang, pasti. Ketemu orang, pasti. Ya, berjalan sama orang, pasti. Tidur sama orang juga pasti. Serumah dengan orang, bahkan orang asing sekalipun bisa aja. Untuk itu kenapa kita ditaruh Tuhan seperti ini? Hidup dalam kasih itu harus sebagai orang percaya. Sehingga apapun yang dilihat, karena pandangannya ke Tuhan, rasanya tidak ada kekurangan apapun juga. Tapi kalau saudaraku hari ini, ya berdoa sih berdoa. Banyak orang yang berdoa. Tetapi emosinya juga luar biasa. Semua jawaban, semua keadaan-keadaan harus disertai dengan kekuatan, dengan otot. Mungkin berdoa sejadi-jadinya mungkin. Ya, jadi gimana saudaraku? Doa sekalipun, saudaraku sekalipun puasa 24 jam, doanya 24 jam. Kalau memang belum waktunya, saudaraku nggak akan bisa ngotot.
Malahan yang jadi apa? Kecewa, marah, sakit hati. Makanya kalau kita hidup dalam kasih, sebenarnya urusannya jadi mudah. Hidup dalam kasih semuanya jadi gampang, jadi mudah. Kenapa? Karena memang bisa sabar, bisa lemah lembut juga, ya kan? Bisa baik juga sehingga apapun yang dihadapi, yang dialaminya nggak terlalu bermasalah karena apa? Karena bukan lagi dengan kekuatannya, ya, bukan lagi dengan keinginan kemauannya sendiri, tetapi memang kasih itu yang menunjukkan bahwa hidupnya bisa baik, hidupnya bisa sabar, hidupnya bisa eh, apa namanya menerima. Dan saudaraku, kita harus belajar di situ ya. Karena di sini dikatakan apa? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Perhatikan nih saudaraku ya. Perhatikan. Jauhi yang jahat. Nah, sementara kita hari-hari cenderung dijahatin, cenderung dirugikan, cenderung akan selalu jahat. Tetapi kita yang udah hidup dalam kasih, kita tiap hari juga buang yang jahat itu. Kita kan diperhadapkan dengan sakit hati, diperhadapkan dengan kecewa, bahkan mungkin kadang-kadang nggak salah disalahin, ya, nggak benar difitnah, atau bahkan diperlakukan apapun juga. Tapi ingat saudaraku ya, yang jadi buang, pilih yang baik. Buang yang jahat, terus buang. Timbul di pikiran, buang. Timbul di hati, buang. Ya, nongol di depan kita, buang. Kenapa? Kita hidup dalam kasih. Sehingga kalau hidup dalam kasih, yang jahat nggak boleh nongol. Yang jahat dibasmi, yang jahat diusir, yang jahat itulah yang harus kita buang. Makanya saudaraku, orang yang hidup dalam kasih memang tidak memupuk sakit hati. Kalau saudaraku memupuk sakit hati, wah kecewa, aduh nggak puas. Wah, saudaraku terus mengadakan terus pemberesan dan pemberesan, padahal juga nggak pernah beres. Hanya yang membereskan itu hanya kasih. Jadi walaupun oh ya kita kumpul beresin, kita ngumpul ngomong bareng, kita ngumpul ketemu bareng atau ini. Menurut saya pemberesannya tetap kasih. Karena kalau udah ada kasih, udah selesai kok semua itu. Kita nggak ada tuntutan apa-apa, ya udahlah terima aja lah nggak apa-apa. Nanti keadilan juga terjadi, ya kebenaran juga dimunculkan. Kenapa? Karena ada bersama dengan Tuhan. Jadi kalau saudaraku hari ini, oh saya nggak dapat keadilan Bu, wah saya difitnah Bu, saya diperlakukan nggak baik. Coba aja, ya coba aja kalau memang baik, baiklah sama semua orang. Tapi kalau saudaraku diperlakukan nggak baik, terus saudaraku diam aja. Diem, malah diemin, jutek, cemberut. Ya sama aja orang nggak baik. Makanya saudaraku, kalau nggak ada kasih, saudaraku dimanapun hidup nggak akan bisa baik. Makanya jangan kaget kalau saudaraku mungkin jadi malas. Ya, orang kendor itu kan dari malas. Malas lihat, malas lama-lama malasnya kemana? Malas doa. Ya kan? Aku nggak mau lagi doain dia, malas. Ya kan? Saudaraku doain dia sih, yang lain mau, tapi doain dia malas. Kenapa? Karena memang benar itu tadi, kasih itu sudah membuat itu. Ya sebenarnya kalau kasih itu membuat itu jadi baik, jadi semangat walaupun dia nyakitin, walaupun dia mengecewakan, udahlah. Walaupun dia mungkin ya udahlah. Kenapa? Udah ada Tuhan. Ya, jadi kalau mungkin wah kalau kayak gitu semua dunia udah beres, ya memang beres. Cuman saudaraku kadang nggak mau beres kan. Kenapa? Ya udah kalau gitu semua pakai iman ya. Saudaraku lain lagi pakai iman. Ya, buktinya utang harus dibayar pakai utang. Ya, utang duit bayar duit kan. Jadi kalau nggak mungkin saudaraku ya, duit bayar pakai iman kan tetap aja. Makanya hidup kita itu sebenarnya bukan bukan semata-mata saudaraku nggak kelihatan semua juga, enggak. Kenapa sih kita praktek? Bukan berarti kalau hidup dalam kasih punya utang nggak bayar lagi, nggak bisa. Bukan hanya itu, cuman bedanya benar-benar kita tidak menjadi kecewa, tidak menjadi marah, walaupun berhutang, walaupun mungkin numpang, walaupun apapun yang terjadi saudaraku ya, kalau hidup dalam kasih tidak membuat kita jadi marah. Sudah flat semuanya, ya. Jadi hanya melihat dengan apa? Dengan kasih. Dan saudaraku tanpa sadar bahwa di dalam kasih disitulah Tuhan kita. Dan walaupun kita nggak mampu mengerjakan yang lain-lain, tetapi bisa mengasihi hidup saudaraku sempurna. Amin ya. Hendaklah ya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudaraku maksudnya apa di sini? Ya, jarang nggak orang yang mau melakukan baik lebih dulu daripada yang nggak baik. Ya kan? Jarang orang yang mau, waduh dia aja nggak baik ngapain saya harus baikin. Dia nggak negor kenapa saya harus tegur. Rata-rata harus justru harus kalau bisa orang lain negor baru negor. Orang lain senyum baru senyum. Nah jarang sekali yang mau bikin senyum padahal orang nggak senyum. Nah siapa? Ya
Yang mau nunduk orang padahal mungkin angkat kepala. Nah, sementara kita ini yang sudah tahu, saudaraku ya, hidup kita ini memang harus memberi, ya. Kenapa dibilang memberi? Kalau dibilang jadi terang, coba sifat lampu itu memberi, ya. Apa merugikan kita? Ya kalau nggak kuat dia pecah. Sifat garam itu juga memberi, memberi rasa, memberi terang. Makanya kalau saudaraku dia suruh mendahului, berarti kita itu selalu harus yang dahulu, mendahulukan atau mendahului untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik harus duluan. Ya, itulah saudaraku ya, kita ya yang percaya sama Tuhan itu ternyata memang hidupnya seperti itu. Jadi kalau dibekali dengan kasih karena sulit saudaraku. Sulit untuk mengasihi itu sulit. Jadi kalau dikasih dimodalin Tuhan dengan kasih supaya kita bisa sehingga hidupnya walaupun ya kalau belum tobat mungkin diem-dieman, marah-marahan, tapi begitu udah kenal Tuhan walaupun habis marah, ya udah damai lagi. Walaupun habis salah paham, ya udah senyum lagi. Walaupun keadaannya kurang baik, ya udah nggak masalah lagi. Kenapa? Biasa itu kan. Kalau kita nggak sepaham itu biasa. Kalau kita nggak nyambung, apalagi tambah biasa banget. Kenapa? Emang kita itu satu dengan yang lain nggak nyambung. Tuhan baik banget, saudaraku. Dikasih penghubung kasih. Jadi kasih itu mempererat kita. Masalah banyak, kesalahan banyak, kekurangan banyak, tetapi terus erat. Kenapa? Kasih. Makanya saudaraku, itu yang kita harus kerjakan sebagai orang-orang percaya ya saudaraku ya. Jadi mau nggak saudaraku ada kemajuan dalam hidup kita? Tentu semuanya mau. Nah bagaimana cara kita lihat atau bahkan berhasil saudaraku ya. Kalau nggak punya dasar yang baik, saudaraku nggak akan ada kemajuan. Ya, walaupun saudaraku berdoa pagi, sore, siang, malam, puasa bahkan, ya kan ada kan. Percuma kalau kasih itu tanpa perbuatan tetap mati kok. Ya, kasih tanpa perbuatan walaupun sampai dibakar sekalipun emang nggak ada apa-apanya. Tetapi di sini maksudnya ada perbuatan kalau kita memang mengasihi, memang kita itu tidak lagi melihat kepada kejelekannya, kejahatannya. Yang dilihat apanya tadi? Yang baik. Justru yang jahat dijauh-jauhin, bukan orangnya, kejahatannya yang dibuang, yang dijauhi. Jadi kalau saudaraku yang sungguh sudah hidup di dalam Tuhan dan tahu kemajuan kita itu dari mana asalnya, kemajuan kita itu asalnya dari ketika kita terus melihat kepada yang positif. Ya, melihat kepada yang baik sehingga pas maju, maju, maju terus bisa bertambah karena memang apa? Nggak lihat ke kanan, ke kiri, nggak lihat bahkan ke belakang, udah nggak dilihat lagi. Tapi yang dilihat terus maju, kenapa? Disitulah saudaraku ya, yang dikatakan saudaraku ya kencang. Jadi nggak kendor. Makanya di sini ya ayatnya di sini dikatakan apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah kalau dipikir-pikir dari atas tadi hubungannya apa? Kok jangan kendor? Nah ini saudaraku, orang yang tidak punya kasih hidup pasti penuh dengan kemalasan, penuh dengan keputusasaan, dan penuh dengan kepahitan dan kecewa. Sehingga mana mungkin saudaraku ada kemajuan orang yang seperti ini. Yang ada juga kerdil, kenapa? Keberatan masalah, keberatan, keberatan, dan keberatan. Akhirnya hidupnya bukan lagi hidup yang seperti firman Tuhan katakan. Kalau kita dibilang maju terus dalam Tuhan. Dalam Tuhan lo majunya saudaraku ya. Jadi saudaraku nggak akan maju di luar tuh, Tuhan nggak akan maju. Makanya ingat di sini kenapa sih kita harus dihubungkan dengan ini? Apa hubungannya dengan kendor? Apa hubungannya dengan roh yang menyala-nyala? Kalau hidup kita baik terus otomatis saudaraku, ini kan stabil jadinya, kuat, bertahan. Tentu secara roh saudaraku, kalau dibilang apa dunia pun kalau api itu kalau kalau nggak padam kan jadi nyala jadi lebih bagus dong. Makanya kalau saudaraku hidupnya seperti ini, ya lemes, mati, nggak akan ada apa-apa sehingga nggak menghasilkan apa-apa, apalagi kemajuan. Yang pasti nggak akan ada kemajuan. Nah saudaraku apalagi ditambah lagi kalau udah males ini, semuanya jadi males. Ya, sampai ngelihat muka orang juga males saudaraku ya. Doa juga males, bahkan apapun yang dikerjakan udah males. Saudaraku itu udah padam sebenarnya ya. Udah nggak mau lagi. Makanya kalau saudaraku diingatkan, jangan kendor nih awalnya saudaraku ya. Kendor tuh awal. Sebenarnya masih ada tapi udah
turun dikit ya. Lama-lama saudaraku udah ngelayut saudaraku ya. Kenapa? Udah nggak ada lagi kekuatannya, nggak ada lagi saudaraku ya, kekencangannya udah nggak ada lagi. Makanya kita anak-anak Tuhan kenapa sih suruh hidup ini? Kalau nggak ada kasih kita nggak akan bangkit, nggak ada semangat lagi ya saudaraku. Nggak ada pengharapan. Makanya dengan inilah saudaraku ya kita terus bisa maju. Kenapa? Karena kita nggak lihat lagi yang lain-lain, nggak lihat lagi yang aneh-aneh, yang kita lihat hanya yang baik-baik aja, yang nggak baik dibuang. Kenapa? Karena itu nggak membuat kita semakin kuat, tapi semakin lemah justru. Tapi kalau kita terus melihat yang baik, saudaraku, kita akan melihat kemajuan itu terjadi ya. Bersukacitalah ya di sini kalau dibilang biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku ini ya tadi saya lanjutkan dulu karena ini tadi ada komanya saudaraku ya. Jadi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah sementara yang tadi supaya tidak kendor. Nah ini saudaraku ya jadi kalau stabil ya tadi saya bilang menyala-nyala. Saudaraku nggak akan bisa melayani Tuhan kalau penuh dengan kepahitan. Nggak akan bisa melayani Tuhan kalau penuh dengan kecewa. Apapun yang saudaraku buat nggak berhasil saudaraku ya. Susah. Makanya saudaraku gimana sih kita mau hidup melayani. Saudaraku kan semua aduh saya pengen melayani bu. Saya pengen terus menyala-nyala. Saudaraku menyalanya bukan nyala roh. Tapi nyalanya emosi. Kalau roh yang menyala-nyala pasti melayani Tuhan. Karena apa? Rohnya itu pasti, ya gimana kalau menyala-nyala saudaraku ya. Roh Tuhan, pengurapan Tuhan berlimpah-limpah. Sehingga ketemu orang jatuh. Lah tapi kalau saudaraku yang jatuh-jatuh berarti salah. Itu emosi. Karena kalau yang dibilang roh menyala-nyala ini saya ngalamin saudaraku ya. Saya kalau mulai berdoa ya saudaraku saya kadang-kadang ya dulu awal-awal saudaraku ya, mulai berdoa, mulai, nyanyi saudaraku ya, itu benar-benar kalau orang yang belum bertobat, orang yang belum kenal Tuhan sungguh-sungguh saudaraku, itu berjatuhan. Ya, itu berjatuhan, itu manifestasi. Dan saya merasa, saya percaya pasti ada roh Tuhan yang ada di dalam saya. Kenapa dia jatuh? Kenapa dia manifestasi? Orang saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak berdoa kok. Maksud saya gini, saya nggak sedang mendoakan dia. Tetapi kenapa baru nyanyi kok udah pada jatuh? Kok baru nyanyi udah pada manifestasi? Di situ saya jadi tahu saudaraku ya, ternyata memang itulah saudaraku yang terjadi. Kalau kita bersama dengan Tuhan, roh itu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi saudaraku, saya hidup biasa udah kayak orang khotbah saudaraku ya. Hari-hari udah kayak orang khotbah. Kenapa? Karena memang saya merasakan saudaraku memang saya hidup, benar-benar hidup dengan Tuhan. Jadi awal pertobatan orang dari sekitar saya, ya itulah yang terjadi. Makanya saya bilang, kalau saudaraku dibilang roh yang menyala-nyala, bukan berarti saudaraku yang jatuh bangun atau ngomongnya teriak-teriak ya, saudaraku ini semangat nih, jadi itu menyala rohnya. Enggak, itu mau bukan roh yang menyala, emosi yang menyala. Jadi kalau emosi yang menyala beda dengan roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala pasti akan bawa hadirat Tuhan. Amin ya. Roh yang menyala-nyala pasti akan membawa kuasa Tuhan. Akan apa? Akan menjadikan kita lain daripada sebelumnya. Makanya kalau saudaraku sudah benar-benar di dalam Tuhan, saya percaya saudaraku ya. Saya percaya hidup saudaraku pasti beda. Makanya saudaraku harus peka. Ya, kadang-kadang kita sepertinya ya kita melihat orang-orang yang berdoa dengan segala rupa sepertinya udah serius. Saudaraku, kalau Tuhan bilang, firman Tuhan juga mengatakan, berdoalah dalam roh dan kebenaran. Nah, dengan roh yang menyala-nyala, kenapa melayani Tuhan? Udah pasti kalau rohnya itu hidup, saudaraku ya. Wah, lain pendoa kah, apapun itu didoakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau saudaraku juga emosinya sama dengan doanya, sebenarnya itu bukan roh yang menyala, tapi emosi saudaraku yang menyala. Sehingga walaupun berdoa jatuh bangun, walaupun berdoa teriak-teriak, enggak terjadi apa-apa. Kenapa? Berdoa dengan emosi. Makanya dibilang dengan memuaskan hawa nafsu, maksudnya apa? Karena doanya emosi. Jadi yang penting emosinya lepas. Yang penting udah nangis, yang penting udah lepas semua deh. Nah, jadi seolah-olah itu sepikir udah selesai, padahal belum. Akhirnya, saya udah gini-gini kok belum selesai juga." Tadi waktu berdoa emosi. Jadi berhentinya kapan? Ya berhentinya waktu udah berhenti saja, tapi sebenarnya belum berhenti dijawab.
Nah, yang menyala-nyala di dalam roh Tuhan, saudaraku, itulah yang dimaksudkan dari ayat ini. Jadi bukan menyala, saudaraku. Ya kalau saudaraku mau melayani, rohnya nggak menyala, susah. Nggak bisa melayani, saudaraku ya. Tapi kalau emosinya menyala, ya itu tambah susah lagi. Ya, emosinya di mana-mana pasti ribut. Ya, di rumah ribut, keluar juga ribut. Kenapa? Itu emosi menyala-nyala. Padahal harusnya apa? Roh yang menyala-nyala. Jadi hidup dalam kasih di sini ya bukan emosi yang menyala tetapi roh yang menyala-nyala. Amin ya saudaraku ya. Lihat di sini, bersukacitalah dan dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kasih itu membentuk orang jadi seperti ini loh saudaraku. Jadi kalau hidup saudaraku itu baik, hidup kita itu baik, hidup dalam kasih, terbentuk sesuai. Makanya yang berkembang itu rohnya. Rohaninya bertumbuh. Rohaninya ada kemajuan. Rohaninya ada kekuatan. Sehingga disitulah bisa melayani Tuhan. Dan kita lihat kalau dibilang bersukacitalah, ya kan? Bersukacitalah di sini dikatakan dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Ini pekerjaan, ini bisa dikerjakan maksud saya. Kata-kata ini bisa saudaraku dikerjakan. Kalau kita nggak ada dalam Tuhan, ini nggak akan bisa kita kerjakan saudaraku. Kenapa? Karena keterbatasan kita itu yang bermasalah. Jadi kalau ada masalah, bisa bersukacita? Nggak bisa. Bisa dikatakan juga kalau mau melayani Tuhan, rohnya melempem, nggak bisa. Jadi kalaupun bisa, ya bisa-bisaan, asal-asalan, ya akhirnya apa? Ya nggak ada kuasa Tuhan, nggak ada urapannya juga. Makanya kalau saudaraku yang sungguh-sungguh, saya percaya ada kuasa, ada urapan Tuhan. Makanya kalau saudaraku di sini bisa berpengharapan, itulah bedanya saudaraku ya. Jadi begitu sama Tuhan, percaya terus, ya terus saja berharap. Udah nggak ada hasil apa-apa, terus berharap. Ya nggak dapat apa-apa juga terus berharap. Kenapa? Karena memang yang dilihat bukan dunianya, tetapi yang dilihat adalah rohaninya. Bukan jasmaninya yang dilihat diperhatikan saudaraku ya, tetapi rohaninya. Jadi yang menjadi fokusnya rohaninya. Jadi bukan fokus ke dunia lagi. Makanya kalau saudaraku bisa sabar dalam kesesakan, bisa bertekun dalam doa. Ngerasain saudaraku ya, kalau secara dunia pasti kita nggak sabar banget. Kalau secara dunia pasti kita emosi banget. Secara dunia kita aduh nggak betah banget. Tetapi kalau bisa bertekun, bisa berdoa, bisa bersabar, bahkan bisa percaya berharap sama Tuhan, saudaraku. Itu sudah pekerjaan Roh Kudus. Itulah kasih, saudaraku ya. Kasih Tuhan itu terrealisasi benar dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku hidupnya memang beda dengan yang lain. Hidupnya terbentuk dengan sempurna. Kenapa? Tuhannya ada kasih dari Tuhan itu nyata. Sehingga yang tadinya seperti apa hidupnya. Menjadi orang yang penyabar. Menjadi orang yang bertekun. Menjadi orang yang bisa lemah lembut, bisa bersukacita padahal tadinya emosian. Makanya saudaraku kalau udah mengenal Tuhan, biasanya enggak susah senyum, tapi murah senyum. Tapi kalau saudaraku ada senyum saudara, baru senyum. Ada tepuk tangan, baru tepuk tangan. Lah mana sukacitanya? Enggak ada. Nah, mana senyumnya? Belum. Nah, saudaraku harusnya ini sudah ada otomatisnya ya. Kenapa? Karena roh Tuhan itu di dalam kita. Kasih Tuhan di dalam kita. Sehingga semua gencatan-gencatan yang kita alami, kita hadapi hari-hari itu. Enggak menjadi mundur, enggak jadi kendor. Tetapi justru membentuk. Menjadi bentuk yang sempurna. Menjadi bentuk yang baik. Sehingga keadaan itu justru memperkuat imannya. Situasi memperkuat imannya. Walaupun genting makin kuat. Kenapa? Kasih Yesus terrealisasi dalam kehidupan kita. Sehingga enggak lagi yang jahat yang ada dalam hatinya. Tetapi yang baik karena Yesus Kristus yang masuk ke dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kehadiran Tuhan, dengan adanya Tuhan dalam kehidupan kita, tentu yang pahit jadi manis, yang kasar jadi lembut, ya, yang kepahitan jadi manis, ya semuanya bisa kembali normal, diciptakan seperti semula. Makanya dikatakan apa? Lahir baru. Ya, dengan adanya Tuhan mesti lahir baru. Kenapa? Hidupnya diawali dengan sudah yang baik. Enggak seperti dulu, hidup yang jahat-jahat, hidup yang negatif-negatif, yang enggak baik. Makanya dengan kita terus ada pembentukan akhirnya, ya di sini kalau dibilang bersukacitalah dalam ya, dalam pengharapan ya, dan juga dibilang apa? Sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Saya rasa ini sesuatu yang dibalik gitu loh. Jadi maksudnya apa? Enggak mungkin.
Makanya kalau saudaraku nggak punya modal tadi, nggak bisa saudaraku. Makanya Tuhan Yesus baik sekali. Kita dimodali dengan kasih supaya bisa hidup. Ya, bisa hidup rukun, bisa hidup damai, bisa hidup sukacita, bisa hidup juga sabar, bisa hidup yang terus bertekun, bisa hidup dan terus semangat di dalam Tuhan. Ya, mau berdoa dan disitulah letaknya ya, saudaraku, karena di sini dikatakan baru ya, kalau tadi saya udah ngomong kebaikan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya saya rasa udah sering banget ini ayat-ayat. Tetapi yang harus kita taati setiap kita membaca itu apa? Hari ini yang harus kita taati apa? Wah, ternyata kalau udah ada kasih, udah nggak ada lagi ungkit-ungkitan, nggak ada lagi kurang-kurangnya. Itu yang harus dicatat baik saudaraku ya. Jadi udah nggak ada batas. Maksudnya apa? Ya udah, berarti apapun juga kita harus bisa terima. Keadaan seperti apapun bisa terima. Dan kasih itulah modal kita untuk hidup terus, maju terus dalam Tuhan. Sampai akhirnya dinyatakan Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena bentuk-bentuknya kelihatan. Makanya kalau dibilang kasih itu memberi. Kenapa kita harus jadi terang? Karena lampu itu sifatnya memberi. Kenapa jadi garam? Karena garam juga sifatnya memberi. Nah itulah saudaraku, berarti kalau kita ngomong mengasihi, sifat kita juga memberi. Enggak mengharapkan balas budi. Enggak mengharapkan balas lagi, enggak lagi. Pokoknya cuman memberi. Nah, maksudnya memberi di sini jangan saudaraku langsung, buktinya saya nggak diberi, saudaraku nuntutnya yang gampang-gampang aja. Bukan begitu maksudnya saudaraku ya. Kalau seperti lampu dia bercahaya terus. Ya kan, kalau hari ini bicara kita kuat terus. Kenapa? Karena disitulah hidup kita. Makanya kalau saudaraku mau hidup di dalam Tuhan, ya dilihat dari mananya saudaraku. Dilihat dari bukti-buktinya ada di dalam kasih kita itu bentuknya seperti apa. Kasih yang di dalam kita itu jadi apa saudaraku ya. Jadi kalau kita terbentuk menjadi yang penyabar, ya itu berarti ada kasih. Terbentuk ada yang jadi pemurah, itu juga hidup dalam kasih. Terbentuk juga saudaraku jadi orang yang semangat dan bertekun berdoa, itu juga hidup dalam kasih. Tapi kasihnya di sini bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Sehingga pelayanannya rajin. Disitulah ketahuan bahwa roh itu menyala-nyala saudaraku ya. Dan mari saudaraku kalau dibilang melakukan yang selanjutnya, disinilah saudaraku letaknya. Orang yang mengasihi itu sifatnya apa? Memberi, melakukan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudaraku, ini yang tadi saya bilang tidak terbatas. Berkatilah. Berkatilah. Berkati orang yang menganiaya. Terus gimana caranya? Ya di situ saudaraku ya. Kan tadi sudah dibilang enggak terbatas. Kalau enggak terbatas ya, ya seperti ini bentuknya. Dianiaya malah diberkati. Malah memberkati maksud saya. Ya. Justru di situ saudaraku. Jadi orang yang mengutuk malah diberkati. Jadi dibalik memang saudaraku. Jadi hidup orang Kristen, hidup orang percaya, balik kutuk menjadi berkat. Jahat menjadi baik. Ya kan? Pelit menjadi pemurah. Ya semuanya dibalik saudaraku ya. Cemberut menjadi murah senyum. Jadi saudaraku, sudahkah hari ini saudaraku sudah dibalik semua itu? Amin. Adakah pembalikan itu sudah dibalik maksud saya? Yang kepahitan sudah jadi manis. Ya kan? Yang tadinya aduh susah banget berkorban, aduh sekarang beda lagi. Makanya saudaraku itulah, kita harus tahu bahwa sifat di sini, kasih itu memberikan kita maju kemajuan atau bahkan juga semangat. Tetapi ketika saudaraku nggak ada kasih, udah pasti saudaraku terputus-putus hidupnya. Ya enggak, ya sambung menyambung menurut saya. Kalau sambung menyambung ada penghubungnya masih lain. Kalau sambung menyambungnya nggak ada penghubungnya saudaraku ya, itulah namanya putus-putus. Dan akhirnya saudaraku tidak tercipta Tuhan di dalam kita. Nggak terbentuk maksud saya begitu. Tapi kalau saudaraku benar-benar di dalam Tuhan, dia akan membentuk tubuh Yesus. Kasih itu membentuk tubuh Yesus. Jadi akhirnya enggak lagi takut ada pengorbanan-pengorbanan. Enggak lagi takut kepada korban-korban apapun, enggak takut. Karena apa? Karena memang sudah ada di posisi yang tidak ada batasnya. Jadi hidup hanya untuk memberi. Kalau kita udah memberi pasti juga diberi. Kalau kita nolong pasti juga ditolong. Ya, kalau kita juga mau pasti saudaraku ya Tuhan akan melakukan kepada kita juga. Makanya kalau saudaraku ya inilah saya bilang kalau
Kasih jadi mengubah apa? Kutuk menjadi berkat. Kenapa kita harus memberkati? Itulah buktinya saudaraku. Bukti bahwa kita hidup baik, hidup di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak kutuk mengutuk, tetapi kutuk justru diubah menjadi berkat. Makanya itu bedanya. Akhirnya di sini dikatakan apalagi saudaraku, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Di sini maksudnya apa saudaraku? Akhirnya kita itu jadi sama. Sama tadi saya bilang udah flat itu berarti sama saudaraku ya. Sejajar, sepenanggungan, senasib ya di dalam Tuhannya. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Tuhan memang nggak boleh lagi juga yang dibilang egois saudaraku. Jadi kita harus senasib. Hidupnya satu nasib. Mungkin hari ini kita nggak nangis. Tapi kemarin udah nangis. Ya. Hari ini mungkin ada yang nangis. Maka itu saudaraku kita nggak boleh kalau orang nangis kita ketawa. Maksudnya apa? Ya jangan menertawakan. Itu namanya nggak cocok, nggak seimbang. Atau bisa dibilang saudaraku ya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa saudaraku ya kalau dibilang ini berarti kita suruh ada dalam pemahaman yang sama. Dalam kehidupan yang sama. Jadi Tuhan mengajar kita sama. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Jadi walaupun hari ini ada yang sukacita, yang satu berduka cita, baiklah kita sama-sama supaya kita hidup bersama. Kalau dibilang hidup dalam kasih, itu ada kebersamaan, saudaraku. Kebersamaan, ada kekompakan. Ya, pokoknya semua itu ada. Jadi kenapa sih di sini kalau dibilang ya bantulah, bersukacitalah, berkatilah, ya. Di sini maksudnya apa? Biar sama, seimbang, nggak ada perbedaan. Kalau hidup dalam kasih masih ada perbedaan, belum mengasihi. Kalau hidup dalam kasih masih nggak mau berkorban, belum mengasihi. Kalau hidup dalam kasih juga masih ngetawain orang. Ya, saya rasa itu jauh dari kasih. Makanya saudaraku, ingatlah. Ingat di sini saudaraku ya. Ingat bahwa Tuhan kita ya bisa berbuat apapun juga asal kita di dalam Dia. Dan disinilah saudaraku letaknya bagaimana kita bisa tahu hidup yang sebenar-benarnya. Karena banyak banget orang yang nggak bisa berkorban, nggak bisa praktek ini. Kenapa saudaraku? Karena tidak mempraktekkan hidup dalam kasihnya. Ini lebih benar lagi. Makanya kalau saudaraku tahu, ya saudaraku pelajari saudaraku ya. Kalau dibilang, kenapa sih bersukacita dengan orang bersukacita? Harus sama rata. Ya, hidup dalam kasih berarti hidup yang sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada derajat, tidak ada jenjang. Tetapi kita sama-sama hidup, sama-sama anak Tuhan, sama-sama orang percaya. Makanya kalau saudaraku yang sudah dalam kasih pasti tidak akan merendahkan orang lain. Pasti nggak menganggap ringan orang lain juga. Tapi sama-sama. Itulah saudaraku ya. Hendaklah kamu saat itu berpikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ini saudaraku kalau dibilang kasih, ini udah nggak ada. Makanya ini dia harus buang dari awal tadi ya. Yang jahat dulu saudaraku. Jahat buang-buang saudaraku ya. Yang malas, yang kendor buang saudaraku ya. Jadi yang udah semua sifat-sifat yang nggak baik itu dibuang semua. Dan akhirnya saudaraku di sini ya arahkannya kemana? Diarahkan kemana? Ya kan? Tidak boleh kepada yang tinggi-tinggi. Nggak boleh kita menuju kepada yang sombong, mengarah kepada yang sombong. Kenapa hidup dalam kasih sombong itu pun dibuang. Tinggi hati dibuang. Ya, makanya hidupnya nggak egois lagi. Makanya kalau saudaraku masih egois sampai hari ini, ya saudaraku gimana kasih itu bisa nyata saudaraku ya. Jadi kita harus pikiran kita, ya tujuan kita itu saudaraku ya harus benar-benar ada yang sama. Makanya disuruh apa? Sehati sepikir. Tuh maksudnya apa? Ya sama-sama, hatinya sama, pikirannya sama, sehingga apapun yang dikerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau manusianya tidak ada lebih, tidak ada kurang, semua ada kekurangan, juga semua ada kelebihan. Sehingga kalau kita nggak mengenal kasih, jadi nggak rata, saudaraku ya, benjol-benjol atau naik turun, zigzag, ada yang tinggi sekali, ada yang rendah sekali, tetapi begitu bersama dengan Tuhan harus sama. Jadi nggak ada yang merasa lebih tinggi sekali, nggak ada yang merasa lebih rendah banget. Karena kadang-kadang yang rendah hati kerendahan, yang tinggi hati ketinggian. Sehingga akhirnya apa? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Walaupun sama-sama ke gereja, oh ini merasa kerendahan, yang ini merasa ketinggian. Akhirnya jadinya apa saudaraku ya? Tetap aja tidak terjadi kesepakatan hidup dalam kasih. Karena di sini bicara hidup dalam kasih. Saudaraku kalau hidup dalam kasih udah dari awal kita lihat. Yang jahat udah kita buang.
Itu seperti itu saudaraku ya. Jadi sudah yang malas-malas sudah kita buang, ya, yang nggak membuat kita semangat dibuang. Jadinya apa sih yang positif itu? Ya saudaraku, lihat aja saudaraku ya, kalau baik, semangat saudaraku dan, benar-benar ya terus ada di dalam Tuhan, di situ bertekunnya, usahanya semua dalam Tuhan, saudaraku udah dibalik semua. Jadi apa yang dikutuk itu sudah berubah menjadi berkat karena kehadiran kasih Tuhan. Makanya semua itu bisa berubah saudaraku ya. Jadi saudaraku mau nggak hari ini kalau saudaraku mungkin merasakan, "Aduh aku pengen seperti itu, aku pengen berubah, pengen mengampuni, aku pengen memberi, bahkan banyak lagi, aku pengen melayani," atau apapun yang saudaraku mau buat, di sini sifat-sifat ini ada semua saudaraku ya. Jadi maksudnya apa tujuan kasih? Tujuan kasih untuk mengubah sifat kita. Ya, mengubah sifat kita yang lama jadi yang baru, sehingga hidupnya bisa baik dengan orang lain. Ya, kalau kita walaupun ngomong hamba Tuhan, walaupun ngomong anak Tuhan, kalau yang lama ini nggak diganti dengan kasih, saudaraku akan terjadi ketidakkecocokan, ketidakseimbangan, ya, ketidaknyambungan itu akan terjadi. Makanya saudaraku, kita perhatikan ayat-ayat ini. Ternyata hidup dalam kasih itu apa? Ya, sudah harus membuang karakter, mengkikis karakter. Makanya kok saudaraku males, karakternya masih utuh. Makanya harus semangat, nggak boleh kendor. Karena kita kerja, kita berjuang membereskan hidup. Jadi berjuang kita atau membuang kotoran, membuang yang nggak baik. Ya, jadi itulah yang saudaraku kita harus kerjakan, harus tahu. Makanya kalau kita anak Tuhan, saudaraku pasti akan bekerja terus untuk dirinya sendiri. Jadi, waduh saya masih begini, doain lagi, masih begini, oh berjuang lagi, ya sungguh-sungguh lagi sehingga bisa lihat hidupnya berbeda sama orang lain tetapi bukan berarti menonjol lebih tinggi atau lebih rendah tetapi seimbang dengan yang lain karena kasih Tuhan sudah ada. Makanya di sini saudaraku kalau dibilang suruh hati sepikir perkara-perkara ya semua yang tinggi-tinggi nggak boleh kita menuju yang kepada yang semua itu ya tetapi benar-benar kepada yang lebih rendah, kepada yang ke bawah, sederhana aja, simple aja. Jadi orang hidup dalam kasih itu saudaraku udah nggak terbatas, makanya simple. Kenapa? Karena udah nggak ada tuntutan. Ya, udah nggak ada tuntutan, nggak ada merasa dirugikan, nggak ada. Makanya simple banget. Tuhan sebenarnya bukan bertele-tele ngajarin kita. Kenapa saudaraku masalahmu nggak selesai-selesai? Keadaanmu nggak selesai-selesai, kenapa? Sementara Tuhan mengajarin kita simple. Hidup dalam kasih. Dan kalau dalam kasih itu kita hidup, saya percaya semuanya jadi mudah, semuanya jadi simple, semuanya jadi iya, bisa dibilang minimaliskan ya. Jadi tidak ada yang bengkok-bengkok, dilurus-luruskan aja ya. Dan inilah saudaraku ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik, yang baik bagi semua orang. Lakukan yang baik bagi semua orang. Ya tadi udah saya sebut-sebutkan saudaraku ya. Dari awal saudaraku saya udah sebut-sebutkan. Jadi kalau dibilang nggak boleh membalas itu benar sekali. Jadi nggak boleh membalas, ya itu tadi. Kalau saya bilang udah flat, nggak ada tuntutan, ya berarti udah selesai keadaan. Apapun itu yang dirugikan, saudaraku nggak merasa dirugikan lagi. Ya, apapun yang diambil, nggak merasa diambil lagi. Kenapa? Saudaraku punya di atas segala yang punya. Saudaraku bisa di atas segala yang bisa. Kenapa? Tuhannya ada. Sehingga hidupnya bukan lagi dikendalikan oleh keadaan lagi. Tapi dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga keterbatasannya itu saudaraku sudah hilang. Makanya kalau saudaraku bisa, ya saudaraku bisa hidup dalam baik bagi semua orang. Bisa lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ya saudaraku itu semua karena kasih Tuhan. Makanya kalau saudaraku diingatkan, marilah saudaraku kita belajar terus ya. Karena nggak putus-putus ayat ini kita baca. Tetapi hari ini kita bisa mendapatkan ya kasih itu tidak terbatas. Jadi bagaimana supaya kita nggak kendor saudaraku ya. Hiduplah dalam kasih. Dan bagaimana kasih itu terrealisasi saudaraku. Kasih itu sebenarnya membentuk kita. Mengkikis kita dari karakter-karakter sifat-sifat yang kurang baik. Dan kita sifatnya kasih itu mengusir yang jahat. Sifat kasih itu membuang yang nggak baik. Sifat kasih itu membuat yang egois, membuat yang nggak benar. Sehingga apa yang baik itulah yang ada. Makanya kalau kita sudah hidup dalam kasih siapapun kita. Saudaraku kita nggak akan lagi punya masalahnya karena apa? Karena masalah itu benar-benar sudah dilihat atau bahkan kita sudah mengerjakan dengan kasih itu sehingga masalah seperti apapun itu, sebesar apapun itu, kasih itu lebih kelihatan ya. Kasih Tuhan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Saudaraku, jadi kita tahu hak Tuhan atau hak kita. Orang yang hidup dalam kasih itu memang tidak mengambil hak orang lain. Ya, enggak ngambil apalagi haknya Tuhan.
Kalau ngomong hidup dalam kasih bukan hidup pada manusia saja saudaraku, udah pasti juga dengan Tuhan. Karena kasih itu Tuhan sendiri. Sehingga kalau saudaraku ya mau berdamai itu saudaraku ya bukan harus hanya ngomong aja. Kadang-kadang mau berdamai ya udah kita ngumpul ngomong. Coba hasilnya damai apa enggak? Banyak kan enggak juga. Ya kita ngomong bareng lah biar damai, enggak juga. Yang ada selesai ngomong marah lagi. Selesai ngomong kecewa lagi, selesai ngomong tambah kepahitan lagi. Nah saya berpikir begitu kapan selesainya? Tergantung kita. Ada kasih apa enggak sama kita. Itulah saudaraku ya, belajarnya di sini. Makanya pembalasan adalah aku. Jadi kalau kita tahu Tuhan akan melakukan pembalasan, tentu kita nggak akan mengerjakan lebih daripada apa yang harus kita kerjakan. Kita nggak mikirin harus gimana caranya membalas, nggak mikir lagi. Tetapi Tuhan pasti akan bertindak untuk apapun juga ketika kita hidup bersama dengan Dia. Makanya kalau saudaraku dikatakan firman ini seperti ini. Kita nggak punya hak untuk berbuat apapun juga selain mengasihi. Jadi jangan bertindak sendiri saudaraku ya. Jangan berpikir sendiri. Mari saudaraku kita tenangkan nanti kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita mau kerjakan itu seperti apa itu. Ya saudaraku benar-benar kita mengerjakannya dengan penuh kebaikan. Makanya kalau saudaraku di sini pembalasan adalah aku. Siapa kita saudaraku sehingga kita balas. Sementara kita orang-orang berdosa. Kita orang-orang yang perlu diampuni, kita orang-orang yang perlu dikasihi. Dan banyak, bahkan gak jarang manusia menghukum manusia. Manusia menuntut manusia, banyak saudaraku. Untuk itu kita yang sudah tahu, mari kita saudaraku belajar. Ya, belajar tidak menuntut, belajar. Kenapa? Karena kita sendiri juga sama-sama. Kita semua orang-orang yang nggak baik. Untuk itu ketika dengan kebaikan Tuhan kita diterima, marilah kita berbuat baik kepada siapapun juga. Kalau kita sudah terima kasih karunia Tuhan, mari saudaraku kita bagikan kepada orang lain juga. Kita sudah terima kasih dari Tuhan, mari kita bagikan kepada orang lain juga. Sehingga tidak ada saling tuntut menuntut lagi. Tetapi kita saling mengasihi, saling memberi, saling menolong, saling memberi tumpangan. Dan saling memberikan kekuatan. Sehingga dengan adanya kebersamaan itulah kerajinanmu tidak jadi kendor. Jadi maksudnya apa? Ya kita terus ada kekuatan. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang melemahkan. Jadi kalau ditanya masalahmu apa? Banyak. Tetapi kenapa kamu bisa senyum? Kenapa kamu bisa kuat? Ada yang menguatkan. Ya ada yang membawa kita bisa lebih baik lagi. Untuk itu marilah saudaraku ya kita pelajari dari sini. Karena memang kita nggak ngurusin pembalasan. Jadi kita hanya menunggu keadilan yang dari Tuhan. Makanya di sini, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudaraku perhatikan ini. Berbuat baik aja kita udah menumpuk bara api di atas kepala. Saudaraku inilah yang kita harus tahu. Justru perbuatan baik itu lebih dari apapun juga. Makanya kalau saudaraku dari awal tadi sudah menyimpulkan hidup. Berarti kasih itu penting, aku harus punya kasih. Jadi kalau punya kasih, akhirnya kita menjadi orang-orang yang damai. Menjadi orang-orang yang tidak menuntut, menjadi orang-orang yang tidak lagi sungut-sungut, nggak lagi pemberontak, nggak lagi yang menuntut apapun juga. Tetapi yang punya kasih di sini, yang diurusin adalah apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Kenapa? Karena apa yang bukan bagian kita, tentu kita nggak harus kerjakan. Tuhan yang akan mengerjakan. Jadi kalau kita mau membalas saudaraku, siapakah kita ini? Ya kalau kita mau melakukan segala sesuatu, siapakah kita ini saudaraku? Tetapi dengan orang yang terima firman hari ini, dan saudaraku bisa mengerjakannya, saudaraku mau melakukannya. Saya percaya saudaraku, Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan tahukah saudaraku, kalau Tuhan ada berarti Anda, kita semua sempurna dengan kasih Tuhan itu. Sehingga apapun yang kita mau perbuat, lihat saudaraku ya, katakan di sini, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini loh saudaraku, kita juga harus tahu poin-poinnya. Jadi kalau kita ini benar-benar tadi kalau saya bilang dibalik, kutuk menjadi berkat, ini harus dibalik lagi saudaraku ya. Kejahatan harus dibalik dengan kebaikan. Jadi kita ini harus ngambil bagian-bagian yang sesuai dengan firman Tuhan. Tentu kita nggak boleh jahat, tentu kita nggak boleh egois, kita harus melakukan ini dengan kebenaran. Jadi harus berbuat seperti yang Tuhan mau. Jadi kasih hidup, maksud saya gini, hidup di dalam kasih, hidup yang tidak terbatas segala perbuatan kita. Hidup yang tidak terbatas dengan apapun yang kita mau lakukan. Asalnya ada kasih saudaraku ya, saya yakin saudaraku bisa mengerjakannya semua itu.
tanpa harus menuntut, tanpa harus berkorban. Maksud saya tanpa harus dilihat orang pun, saudaraku juga akan kelihatan semuanya. Jadi saudaraku ingatlah di sini. Ya, ingat di sini tujuannya untuk hidup dalam kasih apa? Supaya saudaraku tetap ada kemajuan. Saudaraku, kalau kuat berarti bertahan dan ada kemajuannya. Ditambah lagi saudaraku, saya percaya dengan apa yang kita kerjakan tidak menjadi orang yang egois, tidak menjadi orang yang tinggi hati, nggak menjadi orang yang sombong, yang pasti justru mau memberi, mau berkorban untuk apa? Ya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan percaya nggak saudaraku kalau ternyata Tuhan yang punya pembalasan. Makanya kalau saudaraku sudah hidup dalam kasih, mari saudaraku ya, kita ambil segala sesuatu dengan yang baiknya saja. Apapun itu senjata kita adalah baik saudaraku ya. Senjata kita adalah baik dan mari saudaraku kita kerjakan apa yang baik itu, yang baik-baik itu saudaraku ya. Dan apa yang jahat kita buang-buang saudaraku ya, kita singkirkan. Jadi lihat dari awal saudaraku ya, gimana kunci untuk tetap kencang tidak kendor, yaitu dari awal saudaraku sudah ada apa saudaraku ya, ada yang baik saudaraku ya, udah ada yang lebih daripada yang lain, bahkan juga sudah ada saudaraku yang bisa dibilang saudaraku ya, eee, apa namanya, yang melakukan saudaraku ya, apa sih yang melakukan? Dia, sudah ada yang melakukan di dalam hatinya itu sehingga apa yang diperbuatnya itu jadi mudah. Karena di hatinya udah ada yang memperbuatnya. Jadi kalau bicara, waduh mau memberkati padahal dia ngutuk, itu kan susah banget saudaraku. Tetapi siapakah dia yang di dalam hati kita? Sehingga waktu dikutuk kita bisa memberkati, pasti ada Tuhan. Itulah saudaraku ya, jadi supaya kita yang benar-benar melayani Tuhan, saudaraku nggak akan bisa berkumpul, nggak akan bisa bersama-sama ketika kasih itu masih terbatas. Kalau kasih sudah nggak terbatas, dimanapun saudaraku berada, sudah nggak lihat lagi yang negatif, nggak cari lagi yang negatif, tetapi yang positif lah yang dicari, yang positif yang dibawa kemana-mana, sehingga dimanapun hidupnya tidak menjadi lemah, tidak menjadi kendor, tetapi menjadi kuat dan akhirnya apa? Menjadi terang dan tahu memberi, tahu melakukan. Kenapa? Karena memang ada dalam kekuatan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan. Walaupun nggak mampu, nggak bisa memberi, bisa karena Tuhannya ada, kasihnya ada. Itulah saudaraku ya firman hari ini. Supaya kita semua peka saudaraku ya. Jadi jangan saudaraku mungkin wah udah sering nih ayat ini udah sering. Tetapi hari ini saudaraku apa yang dinyatakan Tuhan yaitu tentang kasih itu tidak terbatas. Sehingga kita bisa hidup merdeka, kita bisa hidup baik, kita bisa maju terus dalam Tuhan ketika kita sudah nggak lagi berpikir jahat, tidak lagi berbuat jahat, tidak lagi melakukan yang jahat. Semuanya dikerjakan yang baik-baik saja. Ya, semua bukan urusan kita untuk membalas, bukan urusan kita untuk berbuat jahat. Tetapi disitulah Tuhan yang akan menegakkan kebenaran, keadilan. Untuk itu mari saudaraku kita sama-sama hidup di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh saudaraku ya, supaya benar-benar nyata di dalam Tuhannya bahwa kita sudah hidup di dalam kasih. Sehingga yang jahat sudah lenyap dari hati kita, dari pikiran kita. Setuju saudaraku? Ya, kalau yang jahat hilang dari kita, setuju nggak? Ya, kalau yang nggak baik hilang dari kita, setuju atau enggak? Nah, tandanya ketika saudaraku bisa maju, ketika saudaraku nggak lagi berpikir buruk, nggak lagi memandang ke belakang, nggak lihat lagi nengok ke kanan ke kiri, tetapi maju terus dalam Tuhan, disitulah berkat Tuhan menyongsong kita, disitulah Tuhan menyongsong kita, sehingga hidupnya sempurna karena kasih Tuhan. Dan saya percaya saudaraku ya, kalau Tuhan yang ada, apa yang nggak dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin ya. Jadi disinilah saudaraku ya, supaya kita hidup tidak ada yang lebih maksud saya lebih menonjol, tetapi kita hidup seimbang karena kita nggak egois lagi. Tetapi kita sama-sama di dalam Tuhan Yesus, sama-sama hidup berkenan kepada Tuhan dan apa yang dikerjakan sama-sama melayani Tuhan. Dan apapun yang kita lihat kekurangan kelemahannya nggak lagi dipandang jahat, tetapi dengan kasih Tuhan sehingga semua bisa tertutupi, semua bisa selesai, semua bisa beres karena ada yang dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya mari saudaraku ya, kita sungguh-sungguh kita doa, Bapa kami bersyukur kepadamu, terima kasih ya Tuhan. Apa yang kami nggak bisa tolonglah Tuhan, apa yang kami nggak mampu tolong, dan mampukan kami, tuntunlah kami lebih-lebih lagi. Kami mengundang hadirat, mengundang kuasamu turun terus, selalu ada, selalu hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang memampukan kami, yang menuntun kami dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga hari ini, apa yang kami renungkan ya Tuhan, supaya kami benar-benar melihat Engkau, memandang Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak terbatas melihat yang baik Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga kami tidak ada pikiran
pikiran untuk sombong, nggak ada pikiran untuk jahat, nggak ada pikiran untuk egois, nggak ada pikiran untuk merugikan orang lain, tapi mau berkorban buat orang lain, mau memberi kepada orang lain. Itulah Tuhan, biarkan kerinduan kami terrealisasi Tuhan, karena Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan kami, sehingga kami bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat Tuhan, karena Engkau ada di dalam kami, sehingga kami tidak hitung-hitungan, kami tidak Tuhan, tidak juga tindas menindas atau jahat menjahati, tetapi dengan firman ini biarlah Tuhan kami benar-benar bertindak secara benar. Sehingga apapun yang harus kami kerjakan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berlaku Tuhan kapanpun juga. Kami bersyukur Bapa, sempurnakanlah semua firman-Mu di dalam kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami dipulihkan, hidup kami disempurnakan. Dan apa yang gak baik dilepaskan dari kami. Kami bersyukur demi nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, kita boleh menerimanya dan kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan beberapa info jemaat. Yang pertama bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin memberikan doa atau membutuhkan pelayanan konseling doa pelepasan, dapat menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca bagi Bapak Ibu. Dan yang kedua bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin bergabung di dalam komunitas El Shaddai, dapat men-scan QR code yang ada di layar kaca bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan selanjutnya akan ada info jemaat sepekan. Puji Tuhan, kita telah selesai, sudah di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kembali bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Kalau kami masih boleh beribadah, kami mengucap syukur ya Bapa. Tuhan, sebelum kami berpisah Tuhan Yesus dengan saudara-saudara terkasih kami Tuhan Yesus, kami akan berdoa syafaat. Kami akan juga mengangkat setiap doa-doa kami Tuhan Yesus ke hadapan-Mu ya Bapa. Khususnya Tuhan Yesus, tidak lupa kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kau memberkati Indonesia lebih lagi ya Bapak. Kau memberkati baik Bapak Presiden hingga para staf-stafnya Tuhan Yesus yang berada di bawah kepemimpinannya ya Tuhan. Kau memberkati Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pemerintahan kami Tuhan Yesus boleh takut akan Engkau. Mereka juga boleh bisa memerintah Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Kau memberikan hikmat marifatan daripadamu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, khususnya Tuhan Yesus dalam penanganan masa pandemi ini Tuhan Yesus. Biarlah ada kebijaksanaan yang daripadamu ya Bapa. Untuk setiap mereka juga Tuhan Yesus, para pemerintahan Tuhan dalam menangani kasus pandemi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa juga Tuhan Yesus, mungkin saat ini juga Tuhan dalam pendistribusian vaksin ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu juga Tuhan Yesus, untuk juga setiap masyarakat-masyarakat ya Bapa yang belum menerima vaksin ya Bapa. Biarlah Tuhan mereka juga boleh bisa menerima vaksin, untuk dalam pendistribusian vaksin juga Tuhan Yesus, biar bisa merata baik di pelosok-pelosok daerah juga Tuhan Yesus. Mereka juga bisa mendapatkan fasilitas Tuhan Yesus untuk mereka juga bisa mendapatkan vaksin ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kalau juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu Tuhan. Dimanapun berada juga Tuhan Yesus, baik di luar negeri, baik juga di dalam negeri ya Bapak, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan para gereja-Mu juga Tuhan Yesus, para hamba-hamba Tuhan ya Bapak, mereka juga boleh terus melayani kepadamu juga Tuhan Yesus, mereka boleh terus juga Tuhan membawa jiwa-jiwa Tuhan Yesus
yang bisa dimenangkan Tuhan atas nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Tuhan berkati ya Bapa, kalau juga Tuhan kami juga sudah akan memasuki juga Tuhan Yesus masa perayaan Natal juga Tuhan, serta perayaan ibadah tahun baru ya Bapa. Tuhan Engkau memberkati juga Tuhan Yesus, kalau mungkin juga Tuhan banyak gereja-gereja juga Tuhan Yesus yang sudah mulai beribadah secara onsite juga Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mereka yang juga melakukan ibadah secara tatap muka juga Tuhan Yesus, berikan perlindungan dan daripada-Mu Tuhan secara sempurna ya Bapa. Biarlah Tuhan mereka juga bisa beribadah dengan baik. Mereka boleh juga Tuhan Yesus merayakan juga Tuhan Yesus Natal serta tahun baru juga Tuhan Yesus dengan penuh sukacita ya Bapa yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan. Kau juga memberkati El Shaddai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami diberikan juga Tuhan Yesus gereja Tuhan Yesus untuk kami juga masih bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, Kau memberkati El Shaddai lebih lagi ya Bapa. Khusus juga Tuhan kami mau berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami juga Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan Ibu Pendeta Marta Tuhan Yesus, serta Bapak Pendeta Brian juga Tuhan, Kau memberkati pelayanannya Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan ya Bapak, Tuhan yang memberkati lebih lagi ya Bapak, baik juga para pengerja-pengerja-Mu Tuhan Yesus yang memberkati setiap pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus yang akan dilakukan, biarlah campur tangan Tuhan yang melingkupi Tuhan Yesus, yang melindungi juga Tuhan atas para jemaat-Mu lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk koordinator umum kami juga Tuhan, Ibu Pendeta Lois Tuhan Yesus, Kau memberkati hamba-Mu ini juga Tuhan lebih lagi ya Bapa, terutama juga dalam keluarganya juga Tuhan, Kau yang juga memberkati, Kau yang lebih lagi juga Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, khususnya ya Bapa untuk renovasi Tuhan, baik yang ada di Jagakarsa Tuhan Yesus, gereja kami di Jagakarsa, serta gereja kami yang di Depok Tuhan. Kau juga yang memberkati Tuhan Yesus dalam apapun Tuhan Yesus, biaya-biayanya, apapun yang diperlukannya ya Tuhan, Tuhan yang cukupkan ya Bapa. Berkati tukang-tukang yang akan bekerja juga Tuhan Yesus, biarlah juga mereka bisa bekerja dengan baik, dengan hasilnya yang baik, dengan yang sempurna juga ya Tuhan Yesus, atas karena Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga mengangkat tangan kami juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, kami mau mendukung doa, kami mau bersepakat bersehati Tuhan Yesus berdoa untuk para setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan apapun Tuhan Yesus, ataupun mereka yang sedang memiliki pokok-pokok doa apapun juga Tuhan Yesus yang mereka naikkan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan Yesus tidak ada yang terlewatkan, setiap doa-doa kami juga Tuhan Yesus boleh sampai kepada-Mu ya Bapa, setiap doa-doa kami juga Tuhan Yesus boleh dijawab Tuhan Yesus sesuai waktunya Tuhan Yesus, sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan, mungkin juga Tuhan Yesus yang saat ini Tuhan memerlukan jawaban doa juga Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan pengertian yang daripada-Mu Tuhan untuk setiap para jemaat-Mu juga Tuhan Yesus bisa menerima sukacita yang daripada-Mu Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan atas doa-doa mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berdoa Tuhan Yesus untuk setiap para jemaat-Mu Tuhan Yesus yang telah memberikan persembahan ya Bapa. Tuhan berkati lebih lagi Tuhan Yesus, biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan juga Tuhan Yesus boleh sampai kepada tangan-Mu juga Tuhan Yesus, dan dipergunakan juga Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudaraku kita tutup ibadah kita. Bapa, Engkau telah memimpin kami dari awal pertengahan sampai selesai. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau juga mengurapi memberkati kami semua yang sudah terlibat Tuhan dalam pelayanan kami ya Tuhan Yesus, dari tim-tim semua Bapa. Semua Bapak biarkan mendapatkan kasih dan anugerah-Mu. Baik Tuhan Yesus yang mengedit juga Tuhan. Baik ya Tuhan yang terus langsung Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya mendapatkan kasih karunia-Mu. Dan sempurnakanlah semua Tuhan pelayanan-pelayanan kami. Apapun yang sudah kami kerjakan sempurnakan Bapak. Dan Kau bukakan Tuhan tingkap langit berkat-Mu. Supaya setiap yang ada di hadapan-Mu menerima yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Bapak, kami bersyukur Tuhan. Sempurnakan semua juga apa yang dikerjakan. Pelayanan, persembahan dan apa
apapun Tuhan, kiranya mendapatkan kasih Tuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah seluruh ibadah kami dan keadaan kami di dalam nama Bapa yang terkudus, dalam nama Kristus. Kiranya kasih Tuhan, penyertaan, pertolongan, pelindungan sempurna atas kami, sehingga hidup kami ada di bumi ini seperti surga karena kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan perlindungan dari Roh Kudus, yang terus akan memberikan pengurapan kekuatan, pertolongan dan penghiburan hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang 2 kali menjemput orang yang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat kembali lagi dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.